Apakah kita bongkar tambang nikel itu menguntungkan devisa negara akan melebihi dari spot wisata yang akan dikunjungi sekian puluh tahun oleh wisatawan. Jadi kalau sebenarnya tambang nikel itu kita bongkar habis, tapi mematikan spot wisata lain yang ada di Raja Ampat secara alami yang belum dikunjungi, maka sebaiknya nikel kita stop, spot wisata jadi fokus pemerintah. Raja Ampat ini menjadi salah satu ikon di Indonesia yang perlu kita jaga. Nah betul, saya setuju. Kalau dengan kondisi seperti ini, artinya pariwisata sangat terganggu dong. Pasti, sehingga tidak semua kekayaan negara ini kita kuras habis dan kita tidak punya cadangan. Nanti di kemudian hari kita akan sadar bahwa anak cucu kita tidak bisa lagi membangun bangsa ini dengan sumber daya yang kita miliki. Presiden Prabowo secara tegas sudah mencabut 4 izin itu kita berikan apresiasi. Cuman satu yang saya minta, para pembantu-pembantu Pak Prabowo ya harus jujur itu. Paradigma kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah lebih baik dan lebih maju ke depan untuk kepentingan Merah Putih, kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan rakyat Indonesia, lebih khusus ditekankan kemakmuran rakyat Indonesia. Makanya kan kemarin saya berani katakan bahwa aparat penegak hukum harus masuk untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan harus terungkap, jangan tertutup, terungkap. Kalau kita ingin untuk kebaikan negara, terungkap, bongkar itu kasus itu. Begitu, karena IUP ini sudah jual beli. Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu sedang mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Agak berbeda dari episode-episode sebelumnya karena di sini Nadia lagi sedih. Ada Save Raja Ampat dan itu memang sangat menggetarkan hati masyarakat Indonesia, di mana surga kecil yang tertinggal ini salah satu destinasi wisata yang sangat dicintai, bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia, masyarakat dunia pun juga mencintai Raja Ampat. Mulai ada penambangan nikel di sana yang dikhawatirkan keindahan-keindahan yang ada di sana juga terusik. Biota-biota laut juga terganggu, pariwisata dan masyarakat adat yang ada di sana juga bagaimana kelanjutan kehidupan mereka, masyarakat nelayan. Kita bahas selengkapnya karena ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra dari Komisi 13 yang sudah hadir dan merupakan perwakilan dari wilayah Dapil Papua ya kalau Bapak ya. Walaupun ini ada di Raja Ampat tuh di Papua Barat Daya. Pak Yan Permenas Mandenas, terima kasih sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen sebelumnya Pak. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau memang pertambangan ini sudah ada dari 2013, 2014 katanya. Baru ramainya sekarang, baru hebohnya sekarang. Dan kondisi saat ini yang paling terkini yang Bapak dengar, seperti apa kondisi di sana? Ya pertama sebenarnya Raja Ampat ini kan destinasi wisata bukan saja untuk nasional tapi kan mancanegara internasional. Dan Raja Ampat ini kalau saya sebagai salah satu divers yang suka menyelam di seluruh Indonesia, ya bahkan mungkin di beberapa belahan dunia, salah satu spot diving terbaik nomor 1 di dunia ada di Raja Ampat. Itu karena biota lautnya yang sangat bervariasi. Ya. Kalau kita bilang saja misalkan ikan kerapu, ya ikan kerapu itu di Raja Ampat itu ada 7 jenis kerapu di bawah laut. Luar biasa. Gitu. Nah itu belum biota-biota lainnya yang tidak ada di perairan lain yang ada di dunia ada di Raja Ampat. Nah itu salah satu kelebihannya Raja Ampat sebagai salah satu spot diving terbaik itu berdasarkan hasil survei di rilis Metro TV tahun 2017 itu Raja Ampat itu salah satu spot diving terbaik di dunia. Nah dan memang bukan saja keindahan bawah lautnya, ya, selain biota laut, ya kemudian di sana juga kalau untuk seluruh Papua itu burung cendrawasih dengan berbagai macam jenisnya itu masih ada di pulau-pulau Raja Ampat. Itu. Dan kalau di Papua secara keseluruhan Pulau Papua kan kita mau lihat cendrawasih atau kita mau nyari cendrawasih itu jauh bisa berratusan kilo, puluhan kilo bahkan. Tapi kalau di Raja Ampat resortnya di situ pagi jam sekian cendrawasihnya udah turun di pohon. Nah kita udah bisa lihat. Nah terus kondisi sekarang Pak dengan adanya pertambangan nikel yang ternyata sudah dijalankan sejak tadi kalau Bapak menyampaikan sebelum proses syuting ini 2013 mulai ada perizinan. Prosesnya, ya. Nah 2014 mulai eksekusi katakanlah. Sudah cukup lama
kondisi sekarang seperti Nah apa? sebenarnya begini, kalau saya berpikir bukan masalah tambang itu siapa yang kerja di sana, itu. Tapi kita harus menghitung nilai investasinya. Oke. Nilai investasinya kalau kita jadikan jadikan Raja Ampat itu sebagai salah satu spot pariwisata, salah satu spot destinasi wisata terbaik di Indonesia untuk dikunjungi oleh seluruh dunia, ya. Kita hitung beberapa tahun ke depan apakah kita bongkar tambang nikel itu menguntungkan devisa negara akan melebihi dari spot wisata yang akan dikunjungi sekian puluh tahun oleh wisatawan, atau ke mana yang lebih menguntungkan ini. Jadi kalau sebenarnya wisata itu lebih menguntungkan kita untuk jangka panjang, kenapa kita tidak lindungi? Iya, Gitu. setuju. Oke. Jadi kita kalau bicara dari sisi ekonomi kan untung ruginya di situ. Oke. Nah kita bicara hukum bisnis berarti kita bicara antara untung rugi. Jadi kalau sebenarnya tambang nikel itu kita bongkar habis, tapi mematikan spot wisata lain yang ada di Raja Ampat secara alami yang belum dikunjungi, Oke. ya, maka sebaiknya nikel kita stop, spot wisata jadi fokus pemerintah untuk bagaimana membangun Raja Ampat itu supaya menjadi pusat kunjungan destinasi wisata mancanegara yang akan menghasilkan devisa bagi negara yang lebih besar dari kunjungan turis. Oke. Toh kontribusi kunjungan turis buat kita kan, kalau kita bicara 1 tahun saja untuk Bali saja ya, untuk Bali saja bisa menghasilkan 9 triliun Oke. per tahun. Apa kabar dengan Raja Ampat yang begitu dicintai oleh diver-diver? Ya. Nah sedangkan Raja Ampat ini salah satu spot wisata yang menurut kalangan menengah ke atas itu salah satu spot wisata mahal. Dan itu dikunjungi oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Yes. Itu. Nah, sampai saya pernah acara Kaukus Kelautan di US atau ICCF ya, International Ocean Caucus. Itu saya bertemu dengan ownernya Walmart, supermarket yang sangat merajalela dan menguasai Amerika, salah satu orang terkaya di Amerika. Yes. Itu aja dia bisa datang diving ke Raja Ampat dengan menggunakan pesawat pribadi. Dan kita bicara ketika dari Indonesia, salah satu yang disinggung adalah Raja Ampat. Oke. Dan sekarang banyak sekali pesawat-pesawat pribadi yang masuk ke Sorong, kemudian mereka ke Raja Ampat untuk melakukan diving. Kadang mereka kirim kapal pesiarnya udah parkir di situ, mereka datang dengan pesawat pribadi naik kapal pesiarnya mengunjungi spot-spot wisata di Raja Ampat. Itu artinya bahwa Raja Ampat ini menjadi salah satu ikon di Indonesia yang perlu kita jaga. Nah betul, saya setuju. Kalau dengan kondisi seperti ini, artinya pariwisata sangat terganggu dong. Pasti. Karena bagaimanapun ketika kita datang, pasti masyarakat sedikit banyak, kalau saya kemarin lihat di Instagram bahkan, ada yang memvideokan bagaimana mereka berkeliling di wilayah Raja Ampat, di videoin. Di situ ada pertambangan dan di sini ada masyarakat-masyarakat adat sekitar yang sedang melihat dengan tatapan yang kosong. Lalu seperti apa apakah sudah ada aduan dari masyarakat sekitar atau penggiat pariwisata? Ini kan pasti akan terkoyak dengan adanya tambang nikel, apalagi nelayan yang bergantung hidup langsung dari lautan Raja Ampat. Nah karena kalau berpikir realistis ya, kita hitung aja. Karyawan di tambang nikel itu berapa sih dengan pekerja pariwisata? Oke. Itu. Dan kemudian nilai investasi dari pekerja tambang dari perusahaan nikel di Raja Ampat itu berapa nilai investasinya dengan nilai investasi di bidang pariwisata yang hampir didominasi oleh warga negara kita WNI sendiri yang lokal, baik itu orang Raja Ampat, orang Indonesia, tapi juga orang luar yang datang invest di Raja Ampat. Karena banyak sekali resort di Raja Ampat kan yang dipegang misalkan orang Turki, orang Belanda, orang Spanyol, orang Inggris, orang Jerman kan banyak juga. Itu. Ini yang harus kita lihat. Nilai investasi kita untuk jangka panjang itu yang tadi saya bilang. Karena kalau kita hitung pekerja di tambang nikel dengan pekerja pariwisata, tentu lebih banyak yang pariwisata. Itu. Berarti tetap utamanya yang ada di wilayah Raja Ampat adalah pariwisata. Nah, kemudian kalau kita bicara soal kita bilang dampak ekonominya lebih dominan pariwisata ketimbang tambang nikel. Karena soalnya saya bicara ini kenapa? Karena saya pernah bergerak juga di usaha transportasi di Raja Ampat. Jadi saya tahu persis bagaimana dampak pariwisatanya sana. Masyarakat lokal saja yang mengelola speedboat dengan mesin cuma 40 PK. Satu hari minimal pendapatan penyewaan kapal untuk diving itu dia bisa untung 3 sampai dengan 5 juta per hari. Per hari? Iya. Nah, itu berarti kan ekonominya merata. Yes. Nah, tapi kalau kita bicara soal nikel di Raja Ampat,
Ya, ini kan cuman hanya orang-orang tertentu yang bekerja di situ. Oke. Tapi masyarakat luasnya tidak mengenai dampak itu. Oke, nah kita masih mau bahas lagi sebagai bridging nih sebelum nanti Nadia break. Berarti artinya belum ada rangkulan untuk masyarakat setempat juga untuk terlibat dalam pertambangan nikel. Tapi nanti dijawabnya di segmen kedua ya Pak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan masih dengan Pak Yan Permenas Mandenas membahas soal Safe Raja Ampat harus benar-benar terjaga. Jangan sampai lepas kali ini karena keindahannya luar biasa. Sebenarnya kalau tadi yang kita obrolin sama Pak Yan, itu bisa mendatangkan devisa yang cukup besar bagi negara karena ini wisata yang sangat dilirik oleh masyarakat menengah ke atas di seluruh dunia bahkan. Bapak tadi juga sudah menyentilkan kalau nikel hanya orang-orang tertentu. Yang mau saya tanyakan, ketika ada pertambangan di situ yang ibaratnya merusak kondisi alam di situ, apakah masyarakat sekitar sudah dilibatkan? Tentunya kan masyarakat ini kan juga ada beberapa faksi. Itu. Faksi yang memang tidak terlibat di giat pariwisata yang aktif, pasti mereka lebih memilih untuk kerja di perusahaan tambang itu. Tapi pertanyaan saya, kita hitung perbandingannya. Berapa sih jumlah karyawan lokal yang kerja di situ dibandingkan dengan giat pariwisata yang dampaknya luas? Oke. Itu. Nah, sedangkan saya kan punya cara berpikir yang berbeda. Kita boleh melakukan usaha pertambangan apapun untuk membangun kepentingan bangsa dan negara, itu penting. Tapi skala prioritas kita, ada kan lokasi-lokasi tertentu yang memang menjadi prioritas kita saat ini. Tapi kita sebagai negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa ini, kita juga perlu punya cadangan. Nikel kita punya cadangan, emas kita punya cadangan, batu bara kita punya cadangan, minyak pun kita punya cadangan, gas pun kita harus punya cadangan. Kenapa kita harus punya cadangan? Sehingga nanti suatu ketika, ya, kalau memang kita sudah sangat urgen dan kita harus membongkar wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah konservasi, hutan lindung dan lain sebagainya, barulah kita bongkar. Tapi kalau dua sektor ini misalkan tambang dan pariwisata itu masih bisa kita gerakan untuk bagaimana bisa menghasilkan ekonomi, kenapa tidak kita jaga yang itu? Untuk bisa menghasilkan income melalui kunjungan wisatawan. Sedangkan yang lokasi-lokasi tambang yang perlu kita bongkar itu yang kita bongkar dulu. Nah, sehingga tidak semua kekayaan negara ini kita kuras habis. Dan kita tidak punya cadangan. Nanti di kemudian hari kita akan sadar bahwa anak cucu kita tidak bisa lagi membangun bangsa ini dengan sumber daya yang kita miliki. Karena cadangan kita habis semua terus. Itu. Karena kita bicara bisnis ini kan semua juga politik. Itu. Nah, kita tidak tahu apakah ini murni kita mau membangun di kaki kita sendiri ataukah memang ini ada iming-iming, ini ada titipan lain. Siapa tahu kita diminta misalkan 1 juta ton sebulan nih tambang nikel. Ya, contoh dari Raja Ampat saja. 1 juta ton. Nah, kita tidak tahu ini mana negara mana yang sangat berkepentingan sekali itu untuk ambil hasil olahan nikel kita untuk menciptakan baterai dan lain-lain. Nah, sedangkan kita Indonesia sendiri masih punya cadangan. Nah, misalkan Indonesia di kemudian hari kita mampu untuk menciptakan mobil listrik sendiri. Nah, berarti kan kita harus punya cadangan nikel yang bisa kita olah untuk bagaimana kita buat baterai, untuk bagaimana mensuplai pabrik-pabrik energi terbarukan yang kita ciptakan ini. Betul. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak semua kita kuras habis untuk menyuplai. Sekarang kita olah nikel ini, kita dagangkan ke Korea, ke Jepang, ke China, ke negara-negara di Eropa dan di Amerika. Tapi kita beli produk mereka lagi. Nah, seperti misalkan mobil listrik kan kita beli dari luar semua sekarang yang masuk. Nah, pertanyaannya, barang kita punya, bahan baku kita punya. Itu olahan mereka olah dulu baru kemudian kita konsumsi lagi. Nah, ini kan yang harus kita berpikir untuk jangka panjang. Itu. Jadi safe untuk Raja Ampat itu kan merupakan salah satu cadangan kita untuk jangka panjang. Gitu. Berarti sebenarnya aspek banyak hal yang disimpan ketika kita save Raja Ampat juga. Tapi Pak, sebenarnya ketika ada izin itu, apakah sudah ada informasi terkait dampak lingkungan yang harus kita hadapi nanti ke depannya? Karena kalau kita lihat sebenarnya Raja Ampat ini bisa belajar dari Pulau Labengki yang ada di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara ya. Karena kalau kita lihat juga kemarin di media sosial
sangat banyak, sangat masif informasi terkait ketika di situ ada tambang nikel, air tercemar. Yang pertama ini kan saya perlu luruskan mulai dari tambang nikel ini. Tambang nikel di Raja Ampat ini ya, pertanyaan utamanya anak perusahaannya Antam ya, ada yang merupakan bagian dari BUMN membongkar wilayah itu untuk mengambil nikel. Iya. Nah, tapi pertanyaan saya, pengelolaannya itu apakah di BUMN ataukah swasta? Oke. Yang terjadi kan kita kirim ke smelter di Waingapu kan kita belum tahu itu punya swasta atau pemerintah. Yes. Kalau swasta berarti swasta jual ke swasta. Itu. Kan berarti kita cuma ambil mentahnya, kita jual, dia olah, dia jualnya mungkin untungnya bisa 2 sampai 3 kali lipat dari kita. Oke. Itu. Nah, jadi kalau kita ngambil kemudian swasta yang kelola mending gak usah. Itu. Mending kita stop dulu sementara. Sampai nanti pemerintah menyiapkan ya melalui program hilirisasi industri. Oke. Pemerintah menyiapkan industri pengolahan nikel secara tersendiri. Misalkan sama seperti Freeport. Kita bikin industri pengolahan emas. Nah, baru kemudian kita ambil. Kita kelola sendiri, kita jual. Keuntungan kita berkali lipat. Itu. Karena beli mentah harganya berbeda dengan beli setelah diolah. Oke. Itu. Nah, ini beli mentah itu kan lebih murah. iya. Itu. Nah, kita tidak tahu smelter di Waingapu itu punya titipan siapa. Oke. Itu. Berarti harusnya kita membangun Jadi smelter misalkan sendiri. kalau smelter di Waingapu, dia jual dengan harga yang lebih rendah keluar. Karena mungkin titipan di luar yang bikin smelter di situ. Nah, kemudian kita dagang lagi ke sana tidak dengan standar harga yang beredar di pasar, ya kita rugi dong. Iya, betul. Itu. Nah, jadi daripada rusak itu kita mau rusak lingkungan itu, ya, mending kita stop dulu sementara ya. Walaupun izin operasinya ada, kita stop dulu sambil evaluasi secara total ya. Itu. Evaluasi juga harus dari hulu ke hilir, totalitas, sehingga kita bisa tahu apa sisi untung ruginya buat kita. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan baru. Tapi langkah yang sangat baik saat ini adalah Presiden Prabowo secara tegas sudah mencabut 4 izin itu. Itu kita berikan apresiasi. Iya. Nah, tinggal bagaimana karena ini punya BUMN mungkin akan lebih mudah untuk dikomunikasikan karena kendalinya ada di pemerintah. Iya. Itu. Nah, dengan demikian pemerintah akan melakukan evaluasi secara bertahap. Cuman satu yang saya minta, para pembantu-pembantu Pak Prabowo ya harus jujur. Itu. Paradigma kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah lebih baik dan lebih maju ke depan untuk kepentingan Merah Putih, kepentingan bangsa Indonesia dan kepentingan rakyat Indonesia, lebih khusus ditekankan kemakmuran rakyat Indonesia. Oke. Jadi pembantu Pak Prabowo semua harus berpikir dengan visi yang sama. Oke, berarti Jangan pemimpinnya punya visi yang jauh untuk bagaimana bisa menjadikan Indonesia ini ya menjadi kekuatan dunia dengan sumber daya alam dan potensi yang kita punya dan mendorong kemakmuran rakyat melalui pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada. Tahu-taunya para pembantunya tidak bisa mendukung visi beliau ini. Oke, Nah, berarti karena beliau berpegang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Itu. Oke, berarti intinya harusnya semuanya satu suara demi kebaikan negara dan bangsa termasuk masyarakat yang ada di dalamnya. Bagaimanapun kedepannya Raja Ampat ini harus kita eksplorasi untuk kebaikan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia ya kan, khususnya di Raja Ampat. Nah, kita masih mau membahas lagi nih. Kalau beberapa waktu lalu di awal tahun kita sudah dicengangkan dengan adanya pagar laut yang akhirnya kita tidak tahu sampai mana persoalan itu akhirnya terselesaikan. Masyarakat masih bingung untuk mencari informasinya. Bagaimana dengan Raja Ampat? Karena ini menjadi hal yang sudah mendunia, informasi terkait Raja Ampat ini sudah mendunia. Jangan sampai ini menjadi hilang informasi terkait Raja Ampat. Kita harus tetap mempublikasikan hashtag Save Raja Ampat. Kita masih akan membahas terkait Save Raja Ampat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih semangat untuk membahas Save Raja Ampat barengan sama Nadia Kanaya dan Pak Ian Permenas Mandenas. Kalau kemarin kita tahu ada hashtag pagar laut yang akhirnya hashtagnya pun memudar ya kan. Bagaimana dengan kita menjaga hashtag Raja Ampat ini? Pertama ya saya pikir paling penting sekarang itu ya
semua sumber daya yang bekerja di pemerintahan maupun swasta, ya, tapi juga masyarakat punya pikiran yang sama. Seperti bagaimana Prabowo mendorong visi misinya yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Itu. Bahwa sumber daya alam ya sebesar-besarnya dikelola untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa. Itu. Yang di dalam adalah rakyat kita sendiri. Itu. Saya pikir ini paling utama. Jadi jangan sampai sumber daya alam kita ini besar tapi suatu saat kita dijajah. Oke, betul. Itu. Mungkin bukan 10 tahun 20 tahun mendatang. Tapi 30 tahun sampai 40 tahun mendatang bisa kita dijajah. Dengan negara yang dulu begitu kaya tapi di kemudian hari kita justru jadi negara termiskin di dunia. Itu. Dengan jumlah penduduk kita yang hampir tembus 300 juta jiwa. Itu. Kita bicara soal sumber daya manusia kita ya dengan kemampuan teknologi kita belum seberapa ya. Kita bisa bersaing dan kita bisa bangkit bersaing dengan negara-negara maju. Seperti Jepang, China, kemudian Amerika, Eropa yang sudah dominan lebih maju dari kita. Kita ini masih dipandang, masih dihormati, masih dihargai karena kekayaan sumber daya alam kita. Iya. Itu. Tapi kemampuan sumber daya manusia kita itu harus kita kembangkan terus sampai kita mampu untuk menciptakan segala hal di negara kita sendiri. Oke. Sehingga ketahanan ekonomi kita untuk jangka panjang anak cucu kita akan bisa mampu untuk mengangkat itu dan menjaga investasi kita untuk jangka panjang. Tapi kalau sekarang generasi kita sekarang hanya mampu mengelola sumber daya alam kita dan kita menjual ya. Suatu saat kita belum punya kemampuan untuk mengelola, maka Sumber daya pertanyaannya sudah habis. sumber daya kita habis, kita mau beli dari mana? Kita mau ambil dari mana? Iya. Nah, kita akan jadi satu ancaman besar ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena potensi kita habis. Oke. Itu. Jadi jangka panjang ini memang harus perlu kita hitung dengan baik supaya jangan sampai kita supply bahan baku teknologi negara-negara yang sudah maju ini membuat suatu saat kita tertindas. Oke. Tapi kita juga berpikir bagaimana mengangkat teknologi kita untuk menciptakan banyak hal di Indonesia. Oke. Saya baca di beberapa media Pak Yan juga sudah bersuara terkait dengan Raja Ampat, tapi juga tidak hanya Raja Ampat. Bapak menyentil kalau ternyata di Papua itu cukup banyak juga pertambangan. Nah, apa sebenarnya sejauh mana Papua ini menyimpan potensi-potensi alam dan apakah mereka yang sudah mengeksplorasi Papua ini, Pulau Papua secara keseluruhan ini sudah memiliki izin dan bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi Papua menjadi cantik dan masyarakatnya juga makmur? Nah, saya pikir untuk urusan masalah perizinan ini, saya rasa mungkin untuk ke depan perlu harus dikontrol dengan baik. Oke. Itu karena SDM di dalam birokrasi sendiri, ya kadang-kadang sudah tidak berpikir yang rasional. Ya, saya contohkan orang mau mengurusi NIB, ya, mengurusi NIB perusahaan saja di Kementerian Investasi, itu aja dimintain duit supaya dokumennya itu bisa cepat ditandatangan loh. Itu baru satu ya temuan saya, belum yang lain-lain. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau kelakuan ya perilaku ASN kita yang bekerja di birokrasi pemerintahan di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah mulai dari provinsi sampai kabupaten kota masih punya perilaku yang sama, ya ini namanya sudah mendagangkan ya masyarakatnya sendiri. Nah, dengan hanya mengedepankan kepentingan kelompoknya dan pribadi, tapi yang kita dagangkan adalah kepentingan rakyat dengan mengeluarkan izin-izin segala macam. Izin ini juga kan dagang juga sudah terdengar di mana-mana. Dagang iup-iup ini kan sudah terdengar di mana-mana. Itu makanya kan kemarin saya berani katakan bahwa aparat penegak hukum harus masuk untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Dan harus terungkap, jangan tertutup. Terungkap kalau kita ingin untuk kebaikan negara, terungkap, bongkar itu kasus itu. Begitu karena iup-iup ini sudah jual beli, makanya di satu lokasi wilayah pertambangan, iupnya itu bisa terbit 5 sampai 10 iup. Dari bupati ada, bupati sebelumnya ada, gubernur juga ada, gubernur sebelumnya juga ada, menteri sebelumnya juga ada, menteri sekarang juga ada, dirjen sebelumnya ada, sudah tumpang tindih. Itu jadi kalau evaluasi iup ini masalahnya banyak. Itu karena saya pernah temui di salah satu lokasi di Papua, ya iupnya dari bupati sebelumnya, bupati sekarang, gubernurnya, kemudian pusat, kacau tuh. Akhirnya apa? Ketika iup terjadi seperti itu,
Yang terjadi adalah sengketa pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak memiliki IUP. Ketika masuk sengketa pengadilan, siapa yang jadi mafia di pengadilan selama ini yang bisa jual beli IUP, dialah yang menang. Maka kalau kita bicara itu berarti orang yang punya duit dong. Makanya yang punya duit yang selalu menang di pengadilan untuk menguasai IUP pertambangan. Dan itu yang mereka inginkan. Bahkan kalau satu IUP pun bisa disengketakan dulu kalau niatnya seperti itu. Karena ini kan namanya politik bisnis. Itu. Dan bisnis kita di Indonesia ini liciknya minta ampun. Ya, tidak ada yang bisnisnya tulus untuk bagaimana membangun kepentingan bangsa dan negara dan rakyatnya di atas kaki kita sendiri. Tapi ngambil kemudian keruk kemudian invest di tempat lain. Nah ini yang terjadi. Jadi saya mendukung Pak Prabowo untuk harus berantas betul mafia-mafia politik bisnis yang tidak menguntungkan masyarakat Indonesia. Kita harus berantas bersama itu. Mendukung langkah Pak Prabowo untuk menjaga merah putih, menjaga NKRI dimulai dari Raja Ampat. Apa langkah konkret yang harusnya segera dilakukan untuk save Raja Ampat itu benar-benar nyata? Nah, pertama mungkin saran saya adalah evaluasi di internal kementerian lembaga, terutama dalam proses perizinan. Kemudian kita harus telusuri itu, telusuri pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama ini dalam penerbitan izin, terutama IUP pertambangan yang sudah berjalan sekian lama. Itu. Nah, kemudian ada efek jerah, proses penegakan hukum harus dilakukan. Setuju. Itu. Yang ketiga adalah semua aparatur sipil negara ini, ya. Kemudian aparat pemerintah dimanapun berada, ya, saya berharapnya bahwa kita semua bekerja mengikuti ritme pemimpin kita. Kalau visi pemimpin kita itu untuk membangun kekuatan dan kemandirian bangsa dan negara dan kemakmuran rakyat Indonesia, mari kita dukung sama-sama. Karena ini tujuan bersama untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari kemiskinan. Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa berhasil suatu saat bukan karena pemimpinnya, tapi karena sumber daya kita yang ada di dalam birokrasi, masyarakatnya juga ikut support dan mendukung full. Karena tujuan kita adalah bukan hari ini, tapi bagaimana kita menyelamatkan bangsa ini dan generasi kita, anak cucu kita di kemudian hari. Kita yang harus jadi semangat kita. Jadi yang terakhir buat Pak Yan, besok atau nanti Bapak langsung bertolak ke Papua, ke Raja Ampat untuk melakukan sidak secara langsung. Ya. Dan sidak ini sebenarnya bukan baru satu tempat ya. Saya kemarin sudah berbicara juga di RRI, ya. Itu ada satu lokasi yang pernah saya sidak, tambang emas di Nabire. Nama lokasinya Buaya Biru. Nah itu kapan saja itu kalau memang ada yang mau masuk boleh masuk, cek. Di sana banyak tambang ilegal yang tanpa izin. Masuk bongkar tapi menambang sudah menggunakan mesin. Itu. Dan di dalam satu lokasi itu, di situ di backup oleh aparat oknum polisi yang backup di situ. Dan di wilayah tersebut ada prostitusi, ya, ada bar di hutan itu. Dan di situ transaksi semua jual beli makan minum apa semua sampai dengan transaksi perempuan di situ pun menggunakan emas. Ada oknum aparat yang backup di situ juga. Ambil jatah preman di situ, tapi juga kelompok KKB ini juga ambil jatah preman juga di situ. Itu. Jadi kalau mau tahu lokasi itu tinggal pakai heli datang. Harus pakai heli ini. Ya, sampai di situ. Dan itu salah satu contoh tambang ilegal. Dan di konfirmasi kedua saya bertemu imigrasi di Jayapura, sudah ada warga negara China yang dideportasi pulang 2 orang. Karena masuk menggunakan visa turis tapi bekerja di wilayah pertambangan ilegal. Nah, untuk yang di Raja Ampat nantinya apa yang akan Bapak menjadi poin yang akan Bapak tekankan dan menjadi perhatian? Nah, saya pikir saya sudah minta ke gubernurnya untuk melakukan evaluasi seluruh pertambangan yang ada di sana. Lakukan evaluasi kemudian harus memberikan informasi kepada presiden, tapi juga DPR, ya, kemudian para menterinya supaya melakukan evaluasi secara menyeluruh dan bagaimana kita tidak bicara soal AMDAL berdasarkan standar verifikasi yang dilakukan oleh menteri-menteri kita ini. Itu menurut saya menteri-menteri kita juga ini harus jujur juga. Itu. Nah, sehingga walaupun BUMN tapi prosedur lingkungan harus kita jaga. Harus kita utamakan. Supaya pengelolaan limbah jangan sampai membuat laut itu tercemar dan merusak kehidupan masyarakat sekitar. Kita bicara satu saja. Limbah Freeport saja merusak juga alam di Papua. Itu satu. Yang kedua kita bicara lagi soal limbah industri kayu, ya, PT Sinar Wijaya Plywood Industry yang ada di Yapen, ya. Nah itu saja merusak ekosistem laut.
karangnya mati, ikannya pun juga ikut mati. Nah jadi kalau ini pembuangan limbahnya itu tidak dikelola dengan baik, mana mungkin itu tidak merusak ekosistem dan biota laut, pasti merusak juga. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ian Permenas Mandenas yang sudah meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Informasinya semoga bisa terdeliver ke masyarakat. Jadi kita tetap harus menyuarakan hashtag Save Raja Ampat. Jangan sampai hilang hashtagnya Save Raja Ampat. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Pak Ian Permenas Mandenas dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di episode selanjutnya. Bye.